Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Kita hari ini masih belajar tema 5, materi subtema 2 yaitu usaha di sekitarku. Dengan muatan pelajaran IPS, IPA, dan PPKN. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, mengidentifikasi komoditas yang diekspor dan yang diimpor Indonesia ke berbagai negara ASEAN. Yang ketiga, mengidentifikasi benda magnetis dan benda non-magnetis. Yang keempat, menjelaskan sifat-sifat magnet. Dan yang kelima, mengidentifikasi manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita awali pembelajaran kita kali ini. Subtema 2, usaha di sekitarku dengan muatan pelajaran IPS, yaitu dengan materi komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Apa itu ekspor dan apa itu impor? Mari kita bahas bersama-sama. Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedangkan impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Pada gambar bisa kalian lihat, pada gambar pertama yaitu ini adalah proses orang membatik. Nah, Indonesia kan terkenal dengan pengrajin batik. Nah, kemudian gambar di bawah yaitu menunjukkan aktivitas atau kegiatan menjahit. Nah, dari benda-benda yang ada pada gambar 1 dan gambar 2 ini ada merupakan ekspor dan impor. Nah, untuk gambar pertama yaitu pengrajin batik, biasanya hasil kerajinannya ini atau hasil batiknya ini kita ekspor ke luar negeri. Sedangkan pada gambar kedua, proses atau kegiatan menjahit, di sini ada yang produk Indonesia diekspor dan ada juga merupakan barang impor. Yang mana saja impor, yang mana saja ekspor. Di sini kita bisa identifikasi bahwa kain yang dijahit ini oleh penjahit ini sebagian ada yang diekspor ke luar negeri. Sedangkan bahan-bahannya atau benda-benda yang digunakan ini ada benda impor. Misalnya ini seperti mesin jahit. Mesin jahit ini sebagian besar kita impor dari negara Singapura. Perhatikan gambar berikut. Ini tadi sama dengan gambar yang Ibu tampilkan terdahulu, kegiatan menjahit. Nah, dari gambar ini dapat kalian identifikasi manakah yang merupakan barang impor dan manakah barang yang bisa diekspor. Tentunya tadi Ibu sudah bahas ya. Kemudian, apa saja komoditas ekspor dan impor di Indonesia? Nah, di Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan ekspor dan impor di kawasan ASEAN. Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Kekayaan inilah yang kita manfaatkan dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan industri. Selanjutnya kita akan bahas apa saja komoditas ekspor di Indonesia. Yang pertama yaitu berupa hasil industri. Hasil industri Indonesia yang kita ekspor ke luar negeri yaitu berupa semen, tekstil, dan kain batik. Yang kedua, hasil pertanian dan perkebunan. Apa saja komoditas ekspor Indonesia di bidang pertanian dan perkebunan? Ini ada contohnya seperti kacang kedelai, coklat, lada, jagung, kelapa sawit, karet, kopi, dan teh. Kemudian hasil hutan. Nah, hasil hutan juga ada yang kita ekspor terutama di kawasan ASEAN, yaitu seperti kayu potongan, rotan, dan damar. Yang keempat, hasil peternakan dan perikanan.
seperti misalnya daging kemasan, udang, ikan laut, dan mutiara. Hasil pertambangan yang kita ekspor yaitu berupa migas atau minyak bumi dan gas alam. Yang non migas yaitu batu bara, logam emas, perak, besi, timah, dan nikel. Inilah komoditas ekspor utama yang ada di Indonesia yang kita ekspor ke luar negeri, yaitu ada hasil industri, hasil pertanian dan perkebunan, hasil hutan, hasil peternakan dan perikanan, dan juga hasil pertambangan. Kemudian apa saja komoditas yang kita impor dari luar negeri ke Indonesia? Yaitu yang pertama, barang olahan migas, contohnya bensin, solar, kerosin, dan aftur. Ini kita impor dari luar negeri. Yang kedua, yang berupa bahan konsumsi seperti makanan dan minuman yang diawetkan, daging, susu, dan buah-buahan. Ini banyak yang kita impor dari luar negeri. Kemudian yang ketiga, di sektor industri kita juga mengimpor suatu barang yaitu berupa mesin pembangkit tenaga listrik, alat telekomunikasi yang kalian biasa gunakan yaitu berupa HP dan sebagainya, alat transportasi, dan mesin industri. Ini banyak yang kita impor dari luar negeri. Kemudian yang berupa bahan baku, contohnya yaitu bahan baku industri pangan dan minuman, suku cadang mesin, dan bahan kimia untuk keperluan industri lainnya. Bahkan di bidang jasa juga kita impor dari luar negeri, biasanya dari negara-negara maju. Apa yang kita impor itu adalah tenaga ahli yang ahli di bidang sesuatu ini kita impor juga dari luar negeri. Nah, tadi komoditas impor di Indonesia yaitu ada barang olahan migas, barang konsumsi, barang industri, bahan baku, dan juga jasa. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan Ibu tentang komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke materi muatan IPA, yaitu benda magnetis dan benda non-magnetis. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang magnet ya dan sifat-sifatnya. Nah, berikut ini kita akan pelajari benda magnetis dan benda non-magnetis. Apa itu benda magnetis dan apa itu benda non-magnetis? Mari kita bahas. Ya, benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Ya, benda yang dapat ditarik oleh magnet. Apa contohnya benda yang dapat ditarik oleh magnet? Yaitu bahan atau benda yang terbuat dari bahan logam seperti besi dan baja. Kemudian benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda apa saja? Yaitu benda yang terbuat dari bahan non-logam. Contohnya seperti kayu, kaca, karet, dan plastik. Ada juga benda dari bahan logam tetapi tidak dapat ditarik oleh magnet, yaitu benda yang terbuat dari aluminium dan tembaga. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama yaitu gambar binder, yang kedua yaitu penghapus. Nah, dari kedua benda ini apakah yang manakah berupa benda magnetis dan yang mana berupa non magnetis? Jelaskan. Nah, di sini tidak perlu kalian jawab di lembaran, hanya langsung kalian nalar apakah benda nomor 1 benda magnetis atau bukan, dan nomor 2 juga magnetis atau bukan. Jelaskan mengapa. Kalau dia benda magnetis mengapa, dan kalau dia bukan non magnetis mengapa. Tentunya tadi berdasarkan penjelasan Ibu sebelumnya ya. Selanjutnya gambar berikut merupakan gambar sebuah kulkas. Tentunya kalian di dalam rumah di rumahnya masing-masing mempunyai kulkas atau lemari es ya. Nah, magnet itu dalam kehidupan sehari-hari sangat berguna. Contohnya seperti gambar berikut. Gambar ini yaitu di dalam karet
pintu kulkas ini terdapat magnet, sehingga pintu kulkas ini dapat menempel erat pada bingkai pintu yang terbuat dari besi ini, ya. Itu diantara salah satu contohnya kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada lagi ini berupa pin, ya. Pin ini biasanya berisi magnet di dalamnya, sehingga biasanya kalian gunakan untuk menempelkan pin ini di pintu kulkas, ya. Karena pintu kulkas terbuat dari besi, ya. Kemudian ada lagi gambar selanjutnya, yaitu tas. Nah, tas ini juga memanfaatkan magnet. Penjepit tas berisi magnet agar tas dapat ditutup dengan erat, ya. Kemudian ini gambar obeng. Nah, di tangkai obeng ini mengandung magnet sehingga mudah memasangkan mur, ya. Jadi ada di dalam tangkainya ini ada magnet, ya. Selanjutnya, apakah hanya itu saja yang menggunakan magnet? Nah, tidak, ya. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari banyak sekali yang memanfaatkan magnet. Ya, untuk kalian mungkin kotak pensil, ya. Kotak pensil itu biasanya juga ada magnetnya sehingga bisa dibuka dan ditutup dengan rapat kembali. Mainan, ya, misalnya mobil-mobilan biasa juga menggunakan magnet. Banyak lagi contoh benda ya dalam kehidupan sehari-hari kita yang memanfaatkan magnet. Demikian tadi penjelasan tentang pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kalian dapat mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar kalian yang mengandung magnet. Selanjutnya kita akan membahas materi muatan PPKN. Nah, di sini materinya tetap seperti pertemuan yang lalu, yaitu manfaat keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Nah, dalam apa sih manfaatnya? Yang pertama yaitu dapat memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya. Selanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wirausaha, ya. Yang ketiga, menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian. Yang kelima, mengurangi pengangguran. Yang keenam, meningkatkan persatuan dan kesatuan antar pemilik dengan warga sekitar. Jadi itu tadi manfaat keberagaman wirausaha, namun masih banyak lagi manfaat lainnya. Nah, yang kita rasakan adalah seperti penjelasan Ibu tadi. Jadi keberagaman wirausaha itu bisa memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya, ya. Jadi sehingga kebutuhannya pun beragam, ya. Kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Jadi ada penjual bakso, penjual gorengan, mungkin ya, penjual es dan sebagainya, itu sehingga mereka lebih sejahtera, ya. Kemudian mengurangi pengangguran. Nah, selanjutnya meningkatkan persatuan dan kesatuan antar pemilik dengan warga sekitar. Selanjutnya, tanggung jawab pemilik wirausaha. Nah, setiap pemilik wirausaha itu harus bertanggung jawab dengan bidang usaha yang ia jalankan. Ya, dalam menjalankan usahanya, seorang pemilik harus bekerja keras dan memiliki semangat pantang menyerah, ya. Yang kedua, sikap tersebut dapat mengembangkan sebuah usaha menjadi maju. Selain itu, seorang pemilik juga bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang ia hasilkan. Jadi, pemilik usaha itu tidak boleh hanya itu saja dan penampilan usahanya itu saja sehingga orang bosan dan berpindah ke usaha lain, pemilik usaha lain. Kalau mau maju, maka kita harus kreatif dan harus bekerja keras, pantang menyerah. Kemudian apabila usahanya sudah maju, harus tidak menunggu maju. Setiap pemilik usaha itu harus bertanggung jawab dengan kualitas barang yang ia hasilkan kalau dia ingin maju. Karena semakin baik kemasan atau dari suatu produknya, masyarakat semakin menyukai barang yang dia hasilkan dan akhirnya timbul keinginan untuk membeli.
Jadi pemilik usaha tadi harus bertanggung jawab dengan usahanya ya, sehingga banyak yang ingin membeli di tempat usahanya dia. Apa saja sih sikap tanggung jawab yang harus dimiliki oleh pemilik usaha atau wirausaha? Nah, di sini ada beberapa, Ibu beri contoh. Misalnya yang pertama, dia harus menghasilkan barang yang memenuhi persyaratan dagang. Jadi tidak asal-asalan ya. Kemudian menjaga dan meningkatkan kualitas barang yang ia jual misalnya, yaitu bentuk tanggung jawabnya. Yang ketiga, menciptakan kemasan barang yang unik sehingga menarik minat konsumennya ya. Yang keempat, melakukan inovasi terhadap kemasan dan isi agar tidak ketinggalan zaman. Jadi bersaing, tapi bersaing secara sehat. Inilah sikap tanggung jawab yang harus dimiliki oleh wirausaha. Ya, itu saja penjelasan Ibu kali ini. Kita masih mempelajari tema 5, subtema 2, tapi yang kita pelajari hari ini yaitu muatan pelajaran IPA, IPS, dan PPKN. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian, dan Ibu mohon kalian tetap merangkum hal-hal pentingnya saja, tidak usah semuanya, hal-hal penting yang ada dalam penjelasan Ibu dari awal sampai akhir ini. Dicatat di buku dicatat di buku tulisnya ya, untuk mengingat ya. Jadi tidak hanya menyimak saja, harus kalian catat juga rangkumannya agar suatu saat kalian dapat baca lagi sehingga dapat memahaminya. Demikian pertemuan kita kali ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.